Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan March 1,2 tipenya XS Matic tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan mulai dari tampilan luar ya. Jadi luar bisa kita perhatikan secara fisik ya. Jadi fisik bisa kita perhatikan mulai dari dudukan dari mobil ya. Jadi dudukan mobil ini kita periksa, kita pastikan bahwa posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki, bisa jadi di suspensinya atau bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu sama ya, simetris antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi dia memantulkan objek bayangan dari objek-objek benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang ya. Jadi kita periksa juga bagian-bagian luar yang lain seperti bagian lampu, terus habis itu kaca-kaca, bagian atap juga kita periksa. Kita pastikan bahwa kondisi keseluruhan mobil oke. Ini ban juga kita periksa juga, jangan lupa. Jadi ini bannya ketebalannya masih sekitar di atas 70% ya. Mungkin ada sekitar 80% juga masih ada. Untuk ban depan sebelah kanan kita periksa, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi secara keseluruhan. Untuk ban belakang ini hampir sama ya, rata ya, jadi masih ada sekitar 70% masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek semua bagian-bagian yang ada di luar mobil. Kita cek, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi hampir sama ya. Ini ban juga ketebalannya hampir rata ya, jadi semua ban. Terus kita kelilingin bagian-bagian mobil secara keseluruhan, pastikan bahwa kondisinya itu sesuai dengan yang kita inginkan ya, seperti itu. Setelah kita cek bagian luar, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Untuk kuncinya dia sudah tergabung dengan remote-nya. Jadi ini bawaan asli dari Nissan-nya. Sekarang kita coba, kita masuk ke dalam ya. Oke. Pada saat kita buka pintu, yang pertama kali itu kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard ya. Jadi kolong dashboard itu bisa kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada karat dan sisa lumpur yang ada di kolong jok. Terus habis itu pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus yang berikutnya lagi yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dari masing-masing jok. Jadi kita periksa di sini sebentar. Nah ini kolong dari masing-masing jok, terutama di bagian rel-relnya. Kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke, jika kita sudah cek dan kita pastikan kondisi bagian kolong interior oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, kita periksa juga kondisi dari dashboard masih oke atau tidak. Kita rasakan duduk dan suasana interiornya masih oke atau tidak. Terus kita periksa juga plafon, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga kondisi dari jok ya. Ini joknya dia masih bawaan orisinil, jadi bahannya bahan fabric dan kondisinya juga masih oke untuk mobil tahun 2011 ya. Jadi mobil ini sudah 12 tahun seperti itu. Oke, setelah bagian interior kita cek dan kita pastikan sudah oke, cocok. Berikutnya kita periksa, kita coba nyalakan mobil. Cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian
atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan juga kita periksa, kalau itu rembesnya itu dari packing untuk perbaikan penggantian packing itu biayanya tidak terlalu mahal. Terus habis itu kita periksa juga kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada kropos, dan bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu dari karet-karet atau sealnya, jadi pergantian karet-karet seal di kaki-kaki itu biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, serta level radiator coolant dan kondisinya bagaimana. Setelah kita cek, kita pastikan sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil. Untuk colokan kuncinya ada di sini. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin, ini bisa kita cek dengan kita pegang setir, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan. Karena Nissan Mars ini mengusung mesin 3 silinder ya, 1203 silinder, jadi memang getarannya memang lebih bergetar daripada mobil yang 4 silinder, tapi masih di batas toleransi. Apabila dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Terus bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer. Jadi Nissan Mars-nya ini kilometernya di 55.000. Jadi di sini juga masih ada, kita periksa, masih ada lengkap ya. Jadi buku servis serta buku manual juga masih ada. Ini buku servis, dia servis record Nissan sampai kilometer 43.000 ya, 43.000. Jadi sebaiknya sih diganti oli ya nanti bagi yang pembeli mobil ini. Jadi tapi tinggal tergantung negosiasi ya, bisa kita yang gantiin atau nanti bisa nego mau ganti sendiri juga bisa. Oke. Dalam mencari mobil bekas, pastikan antara yang pertama kilometer ya, kilometer, kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor servisnya yang masih ada itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena apabila kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset, kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Oke. Untuk buka kap mesin di bagian sini, ini sebelah kiri buka kap mesin, di bagian sini buat buka bensin. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan spion ya. Jadi ini spion dia elektrik tapi dia belum retract. Di sini ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin ini. Oke. Sekarang kita periksa, sebelum kita ke depan kita periksa juga door trim. Kondisi door trim juga secara keseluruhan masih oke. Di bagian sini ada tombol buat lock unlock power window. Di sini ada tombol buat central lock, sama di sini ada tombol power window untuk di keempat pintunya ya. Oke. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, di bagian pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin ini di sini. Jadi agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Oke. Nissan Mars ini mengusung mesin 1200 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin Datsun Go dan Datsun Go Plus ya. Jadi dia aplikasinya ada pada mobil lain ya, jadi yang grupnya Nissan. Untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, yang pertama kita bisa perhatikan suara mesin. Pastikan bahwa suaranya itu halus, terus dia ritmenya konstan beraturan, terus habis itu pastikan bahwa getarannya pun juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin ini juga ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisi sealer itu juga masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga perlu kita periksa.
pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Terus yang perlu kita perhatikan lagi itu adalah di bagian ini ya, depan. Jadi depan sini ada besi yang memanjang, ini kita sebut apron. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping sini juga kita periksa. Kita pastikan bagian sasis juga bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang susah atau sulit untuk dibersihkan. Oke, bagian mesin sudah kita periksa. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian yang lainnya ya. Oke, bagi yang mencari mobil bekas dengan kapasitas 5 penumpang, mobil hatchback yang bentuknya juga oke. Orang banyak yang bilang ada seperti ini ya, seperti replika Mini Cooper. Dari depannya mungkin ya karena lampunya bulat seperti itu. Terus mobil yang kenyamanannya juga masih oke walaupun ini mobil kecil, karena kenyamanannya masih membawa kenyamanan dari Nissan. Terus habis itu perawatannya juga relatif oke, mobilnya juga termasuk yang tahan banting. Hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer dealer Nissan pun juga tersebar di mana-mana. Mungkin mobil Nissan March ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke, sekarang kita coba periksa ke bagian belakang ya. Oke, ke bagian belakang kita periksa. Sekarang saya coba masuk ke dalam. Oke, ya. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang sekitar masih bisa ada 7 jari ya. Jadi cukup besar walaupun ini mobil hatchback compact ya. Terus habis itu untuk headroomnya pun juga masih ada sekitar 6 ya, 6 jari seperti itu. Untuk jok bagian belakang juga empuk dan senderannya juga masih tingkat landainya juga masih oke. Terus di bagian sini cuman tidak ada senderan kepala ya, jadi cuman hanya ada naik sedikit aja, cuman joknya ini cukup tinggi ya, jadi paling nggak kita masih bisa sampai ke sini. Saya tinggi 174 masih bisa begini ya, jadi walaupun kurang nyaman tapi it's okay. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan ya, jadi ada tray di sini, jadi menyimpan barang juga bisa. Terus seatbelt 3 titik, ada 2 kiri dan kanan, serta di bagian tengah ada 2 titik ya, seperti itu. Oke, di bagian belakang sini penyimpanan tidak ada, tapi di bagian sini ada handle tangan ya, bagian kiri serta bagian kanan. Terus di bagian jok belakang tidak ada tempat penyimpanan, cuman di bagian sini ada cup holder 1 ya, seperti itu. Oke, lampu baca juga tidak ada, jadi lampu bacanya hanya ada di depan. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa juga door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya dengan tangan ya, dengan jari saja bisa. Terus jangan lupa juga sealer ya, jadi sealer pada pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Sip. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan spoiler belakang, ada lampu rem, terus di bagian sini kaca sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakang, terus sensor parkir juga belum ada. Sensor parkir belum ada, terus lampu ini kristal reflektor ya, bagian kiri dan kanan. Terus sekarang kita buka saja pintu bagasinya. Jadi ini modelnya model congkel seperti ini, dia masih pakai hidrolik biasa. Terus kita periksa juga di sini nih, door trim. Door trim lagi. Ini sealer pada pintu bagasi. Pastikan bahwa sealer pada pintu bagasi itu masih oke. Terus bagian tulangan-tulangan bagasi juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang seperti itu. Terus kapasitas bagasi juga masih lumayan. Traynya juga ikut ngangkat nih karena di sini ada talinya. Terus di bagian dalam sini ada ban cadangan. Ban cadangan dia full size, tapi dia peleknya masih pelek kaleng ya. Di sini ada toolkit sama dongkrak segala macam. Terus di bagian sini juga perlu kita periksa nih. Jadi bagian sini sebentar nih, ini di bagian sini pastikan bahwa tidak ada
reparasi atau perbaikan untuk memastikan aman tidak jadi miring begini. Sebentar. Iya ya, oke. Ntar. Sebentar, kita coba kok jadi miring ini. Ya, oke. Bentar, kita coba periksa nih di sini. Sorry. Nah ini, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan serta tidak ada karat atau sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Ini ada segitiganya juga, masih ada nih. Segitiga, oke. Sekarang kita lanjut, kita tutup pintu bagasi. Oke, sekarang kita periksa di sini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus kita lanjut, kita periksa juga door trim. Ini kondisi door trim juga masih oke. Terus child lock di bagian sini. Sealer pintu juga perlu kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya. Terus ini tampilan bagian belakang. Oke, sekarang kita ke bagian sini ya, bagian depan. Kita periksa nih, door trim, kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam, kita periksa bagian dashboard ya. Kita mulai dari bagian setir. Ini setir dia bahannya soft touch ya, soft touch, kulit jeruknya juga masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag. Terus di sini ada cluster speedometernya. Di bagian tengah di sini ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin, masih oke. Terus di sini ada tombol lampu hazard. Di sini ada tambahan. Kalau saya lihat di ininya, cuman nggak tahu nih gimana nyalainnya. Harus lihat buku petunjuk. Jadi ini ada tambahan buat Bluetooth sih. Buat Bluetooth mungkin nyambung ke audio ya. Jadi audionya masih bawaan standar. Jadi ini bisa CD, MP3, radio FM, AM. Seperti itu. Oke. Terus di sini ada colokan aux juga. Terus di sini AC sudah digital pengaturannya karena ini tipe tertinggi ya, yang XS seperti itu. Jadi di sini ada buat naik turunin kecepatan, ini buat matiin AC, di sini buat defogger depan, defogger belakang, ini buat suhu. Ini terus buat auto, dia sudah auto climate control juga. Terus ada modenya nih, arah semburan, ventilasi luar dalam. Terus di sini buat matiin AC, jadi tinggal angin saja. Terus habis itu di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil nih, terbuka. Di bagian bawah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Sama ini ada tempat buat naruh-naruh kartu nih, kiri dan kanan. Oke. Terus di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas, di sini ada handle tangan. Terus di bagian sini ada sun visor tapi tidak ada cermin, ada lampu baca, spion tengah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor, ada cerminnya di bagian supir nih, sama ada tutupnya. Seperti itu. Oke. Terus sama di bagian sini ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Ya, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan March 1,2 tipenya XS Matic tahun 2011. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini ya. Jadi di bawah jangan lupa diklik, di bagian bawah lengkap dicantumkan. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita mau. Terus habis itu performa mesin masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman, masih enak atau tidak, power steeringnya masih oke atau tidak, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, pas di hook ya. Jadi kita ada stok yang lumayan banyak, jadi opsi-opsi yang lain juga bisa dipilih ya, seperti itu. Letak kami ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH atau POS ya, di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga sangat mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas Zal Motor ada di hook.
Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta follow juga ya di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X ya, sama YouTube Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Nissan yang lain, terus playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.